Arema FC sedang bergerak cepat, dari kedatangan pelatih berkarisma asal Brasil yang langsung mencuri hati pemain, hingga bocoran transfer yang makin panas, satu lagi bek Brasil dikabarkan siap menyusul. Tapi tak hanya euforia, dalam suasana haru, tim dan Aremania menundukkan kepala memperingati 1000 hari tragedi Kanjuruhan, tangis, doa, dan kenangan menyelimuti Stadion Kanjuruhan. Simak kabar lengkapnya, mulai dari gebrakan baru Marcos Santos, isu transfer pemain, hingga momen penuh air mata dalam satu video ini. Bukan pelatih biasa, Marcos Santos bawa aura baru ke Arema FC. Datang dengan jas rapi, pengalaman mentereng, dan aura percaya diri, Marcos Santos langsung mencuri perhatian sejak jejakkan kaki di Malang. Bukan sekadar pelatih asing biasa, pria asal Brasil ini hadir membawa semangat baru, pendekatan berbeda, dan target tinggi untuk Arema FC. Sebelumnya, Arema FC resmi menunjuk Marcos Santos sebagai pelatih baru di musim 2025-2026. Pelatih berusia 46 tahun itu langsung berkunjung ke sesi latihan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025. Dia datang ditemani General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi. Selain itu, dia juga membawa asisten pelatih Andre Caldas dan dua pemain asing Paulinho Moxelin dan Valdeci Moreira. Kehadiran Marcos langsung mencuri perhatian, bukan hanya karena statusnya sebagai pelatih anyar, tapi juga karena penampilannya yang tak biasa. Berbalut jas rapi, ia terlihat kontras dibanding mayoritas pelatih asing yang datang sebelumnya. Aura elegan dan profesional terpancar dari langkahnya. Tapi, dia tidak langsung memimpin latihan, Marcos sekadar berkunjung dan berencana memimpin sesi latihan hari ini. Saya baru datang dan menyaksikan latihan, terima kasih kepada staf pelatih dan pemain yang sudah melakukan persiapan, kata Marcos. Meski baru pertama bertemu staf kepelatihan dan pemain, Marcos Santos cepat akrab, bahkan dia sudah mengetahui nama staf kepelatihan dan beberapa pemain senior. Setelah mendapatkan tawaran dari Arema dan sepakat, saya mencari banyak informasi tentang tim ini, dari situ saya tahu, jelasnya. Dia bahkan tahu para asisten pelatih Arema, seperti Kuncoro, Siswantoro dan lainnya merupakan mantan pemain Singo Edan. Marcos juga menyapa Ahmad Alfarizi dan Dendi Santoso yang merupakan kapten dan wakil kapten tim. Selepas latihan, dia menghampiri beberapa pemain. Dia terkesima dengan beberapa pemain yang tampil apik dalam latihan tersebut, salah satunya Samuel Balinsa. Sang pelatih nantinya ingin melihat lebih dalam tentang kemampuan Balinsa. "Kamu kuat di kaki kiri ya," kata Marcos kepada Balinsa. Tak hanya cepat membaur, rekam jejak Marcos turut memperkuat kesan bahwa Arema FC kini berada di tangan yang tepat. Yusrinal Fitriandi menyampaikan sang pelatih pernah menangani klub kasta tertinggi di Brasil, sehingga terbiasa berpenampilan rapi. "Pelatih ini punya pengalaman yang bagus, coba dicek nanti datanya," kata pria yang akrab disapa Inal tersebut. Di awal karir kepelatihannya, Marcos menangani tim kasta tertinggi di Brasil, yakni Coritiba FC dan EC Bahia. Dua tim tersebut memang bukan tim raksasa di negaranya, tapi melatih tim kasta tertinggi di Brasil jadi catatan mentereng bagi pelatih yang kini terjun di Liga 1. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memang berkarir di kasta ketiga Liga Brasil. Namun, keputusannya datang ke Indonesia menandai semangat baru dan tantangan besar yang siap ia hadapi. Dia punya beberapa teman yang melatih di Indonesia, salah satunya Mazola Junior yang pernah melatih PSS Sleman musim lalu. "Saya punya banyak teman yang berkarir di Indonesia, salah satunya Mazola," jawabnya. Kepada pemain dan tim pelatih, Marcos langsung menyampaikan target tinggi. Dia tahu Arema tim besar, sehingga ingin membawa Singo Edan jadi juara di musim depan. Sementara itu, Marcos Santos mengaku pernah melatih timnas U17 Brasil. Hal itu terjadi pada tahun 2012 silam. Nama-nama pemain kondang pun sempat ia didik. Seperti contohnya yakni Rafinha yang pernah memperkuat FC Bayern Munchen, kemudian ada juga Talisca yang pernah menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. "Saya pernah di timnas U17, Gabriel Barbosa, Rafinha yang bermain di Bayern Munchen, Talisca di timnas U17, kata Marcos Santos. Transfer Arema FC belum selesai, sinyal kuat bek Brasil segera menyusul duo Samba. Transfer Arema FC tampaknya belum akan berhenti dalam waktu dekat.
klub berjuluk Singo Edan ini dirumorkan masih bakal memboyong gerbong Brasil untuk Liga 1 2025-2026 mendatang. Gerbong Brasil ini satu persatu diperkenalkan setelah pelatih Marcos Santos diresmikan, Kamis, tanggal 26 Juni tahun 2025, setelah Paulinho Moxelin dan Valdeci Moreira. Kini Arema dikabarkan sedang mengincar bek tengah asal Brasil. Dilansir tribunwow.com, terbaru Arema FC dikabarkan menggaet pemain muda Náutico, Odivan Curih. Indikasi ini menguat setelah sang pemain resmi meninggalkan Náutico. Dikutip dari Transfermarkt, Odivan Curih merupakan pemain kelahiran Francisco Beltrão, Brasil, tanggal 12 Januari tahun 1999. Pemain berusia 26 tahun ini memiliki postur 1,90 meter dan menempati posisi sebagai bek tengah. Odivan Curih merupakan sosok dominan kaki kiri, dan terakhir membela klub Serie C Brasil, Clube Náutico Capibaribe. Musim lalu, ia bermain 6 pertandingan dengan total 344 menit di semua kompetisi, sedangkan di Serie C, ia hanya tampil sekali selama 20 menit. Didatangkan pada 2023, Odivan mencatat 33 pertandingan, 5 kartu kuning, dan 2.203 menit bermain bersama Clube Náutico Capibaribe. Sebelumnya, ia juga sempat membela beberapa klub asal Brasil, seperti Paraná Clube, Operário Ferroviário Esporte Clube, dan Esporte Clube Juventude. Informasi nilai pasar sang pemain saat ini tak tersedia. Terakhir, data tercantum pada tanggal 6 April tahun 2022, di mana harga pasar Odivan Curih mencapai 1,74 miliar. Penuh air mata dan doa, Arema FC kenang 1000 hari tragedi Kanjuruhan. Tangis haru pecah di Stadion Kanjuruhan, Kamis sore, bukan karena pertandingan, tapi karena kenangan yang tak kunjung hilang. Dalam suasana khusyuk dan penuh duka, Arema FC bersama pemain, ofisial, Aremania, dan warga Malang mengenang tragedi yang merenggut 135 nyawa. 1000 hari telah berlalu sejak tragedi Kanjuruhan, namun luka itu tetap terasa. Doa pun mengalir, menembus langit Malang dengan harapan agar mereka yang pergi tak dilupakan, dan keadilan benar-benar ditegakkan. Inti dari pembacaan doa ini adalah untuk mendoakan saat tragedi kemarin, kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Malang. Dalam prosesi tersebut, tampak para pemain asing seperti Lucas Frigeri dan Thales Lira ikut larut dalam suasana hikmat. Selain dari internal Arema FC, perwakilan dari Presidium Aremania UTAS juga turut hadir, memperkuat rasa kebersamaan dalam mengenang tragedi memilukan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 lalu. Sebagaimana diketahui, tragedi Kanjuruhan menjadi catatan kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kejadian itu pecah usai laga panas antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Liga 1. Pada peristiwa tersebut, 135 nyawa melayang, meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola nasional maupun internasional. Tragedi ini mendapat atensi luas, mulai dari Federasi Sepak Bola Nasional, pemerintah pusat dan daerah, hingga komunitas sepak bola dunia. Ucapan belasungkawa dan desakan keadilan membanjiri media sosial dan media arus utama, menandai solidaritas yang melintasi batas negara. Di sisi lain, Yusrinal menyatakan bahwa doa bersama ini juga menjadi bagian dari tradisi Jawa, yakni malam satu suro atau suroan. Ada bacaan doa akhir dan awal tahun yang kami panjatkan, ucapnya. Sementara itu, di titik lain kota Malang, masyarakat juga memperingati 1000 hari tragedi Kanjuruhan dengan menggelar aksi damai bertajuk Kamisan di depan Balai Kota Malang. Mayoritas peserta mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka. Mereka membawa poster dan spanduk, salah satunya bertuliskan jumlah korban 135 orang.